Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya akan membandingkan desain Honda CBR 150R terbaru 2021 dengan kakaknya Honda CBR 250RR terbaru 2021. Jadi banyak banget yang bilang bahwa motor ini kembar ya, antara 150cc dengan 250cc nya. On my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Go wish. Go wish. Go wish. Jika kita melihat sekilas, memang motor ini kembar banget ya brosis, antara CBR 150 dan 250. Tapi jika kita melihat secara detail tentunya berbeda. Jadi yang pertama dari segi pencahayaan atau lampunya. Nah, untuk lampunya sendiri memang sekilas mirip banget nih desain lampunya ya. Dia menggunakan headlamp yang terpisah antara kanan dan kirinya. Ini dia untuk CBR 150. Dia menggunakan desain lampu terpisah kanan kiri, jadi dua ya, kanan dan kiri. Kemudian di bagian bawah ada alisnya, ini dia. Kemudian di bagian atasnya ada DRL yang ketika standby menyala putih dan ketika sennya dinyalakan akan berubah menjadi warna kuning. Nah, untuk CBR 250RR desain lampunya juga sama, karena memang model seperti ini pertama lahir di CBR 250RR. Nah, CBR 250RR desainnya sama brosis. Dia lampunya kanan kiri dan posisinya berada di paling bawah. Nah, di bagian depannya lagi juga ada alis. Cuman bedanya untuk 250-nya alisnya dia ada sekatnya di bagian tengah atau ada bagian bolongannya di sini. Tapi untuk 150 dia menyatu. Ini dia. Kemudian di bagian DRL-nya juga sama. Di bagian atas ada DRL yang menjadi satu dengan sennya. Ini dia untuk penampakannya. Jadi memang di bagian lampu mirip banget bagian lampu ya. Tapi ketika kita lanjut ke bagian atas, nah di bagian atas lampunya hingga ke bagian dahi kemudian ke visor itu beda jauh brosis. Dari segi dimensi juga sudah beda, karena tentunya yang 250 lebih gambot, lebih besar, mengingat cc-nya yang juga besar 250. Nah, di bagian atasnya untuk versi 150cc pendek bagian visornya. Jadi dari bagian bawah ke atas, nah bracket sampingnya ini atau bodi sampingnya dia pendek, cuma segini. Kemudian visornya juga pendek, nggak terlalu panjang ke atas. Nah, di bagian desain kanan kirinya juga tentunya beda ya jika dibandingkan dengan 250. Ini penampakannya untuk full bodi depan CBR 150. Kemudian 250 ini dia. Nah, kalau 250 itu lebih ke simple bagian atasnya brosis. Jadi di bagian visornya dia ukurannya lebih panjang dan simple, nggak terlalu banyak lekukan di sini. Jadi cuma lurus, lancip. Kemudian di sini ada lekukan ke bawah 2. Kemudian bodi bagian sampingnya dia lebih panjang, karena memang bracketnya juga lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan 150. Nah, kalau 150 dia lebih banyak variasinya di sini nih. Di sini ada lekukan, kemudian lekukan di bagian atas. Jadi memang banyak lekukan di CBR 150, sedangkan 250-nya dia lebih simple. Ini dia untuk perbandingannya, proses bisa nilai sendiri ya seperti apa. Apakah memang mirip atau kembar? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki.
Nah, di bagian kaki-kaki, jika kita melihat dari suspensinya memang sekilas mirip. Sama-sama menggunakan shock USD atau upside down, hanya saja bedanya di bagian velgnya, desain velgnya dan desain piringannya. Untuk CBR 150, dia menggunakan desain velg berbentuk V, menggunakan warna hitam. Kemudian di bagian disnya, nah ini dia. Jadi di bagian disnya dia dudukannya di bagian velg luarnya, atau di sini dia punya dudukan. Jadi nggak menjadi satu dengan bagian tengahnya ya. Dia di sini bolong. Kemudian untuk grid-gridnya dan sensor ABS-nya dia di tengah. Kebetulan karena ini yang versi ABS. Kaliper menggunakan Nissin 2 piston menggunakan warna gold atau emas. Ini dia untuk penampakannya, CBR 150R. Nah, di bagian spakbornya juga ukurannya besar, mengingat juga bagian segitiganya dia juga lebar. Nah, di sini juga terdapat lekukan-lekukan yang sangat tajam dan sudut yang sangat luar biasa. Nah, di bagian kaki-kakinya ini dia untuk penampakan fullnya dari CBR 150. Sedangkan untuk 250, jika kita melihat brosis dari sini aja ya, udah kelihatan beda. Tentunya lebih gambot yang 250. Walaupun sama-sama shocknya USD, tapi di bagian velgnya untuk 150 ini lebih kelihatan ringkih ya, atau kecil. Nah, 250 shocknya sama-sama USD. Kemudian ini juga kebetulan sama-sama versi ABS. Di bagian spakbor depannya memang sekilas mirip, hampir mirip dengan 150. Bedanya yang 250 di sini ada sudut lancip nih di bagian ujungnya. Nah, di bagian sampingnya juga sama-sama besar. Nah, di bagian desain velgnya untuk 250 ini dia menggunakan desain yang satu palang seperti ini. Jadi bukan V bentuknya. Dan di bagian piringannya tentunya lebih besar yang 250. Tampak terlihat lebih kokoh untuk disnya, kemudian lebih besar. Kemudian di bagian grid-grid dan sensor ABS-nya, gridnya dia juga lebih besar. Nah, di bagian tengahnya di sini ada warna emas atau gold. Jadi dudukannya bukan di sini untuk disnya, tapi langsung ngambil di bagian tengahnya. Nah, kaliper sama-sama Nissin, cuma memang desain kalipernya beda. Untuk 250 tampak terlihat lebih kekar dan lebih padat ya di bagian kalipernya. Kemudian di bagian disnya sama-sama menggunakan tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaannya. Untuk yang 150 juga sama. Dia menggunakan tipe wave. Ada lekukan-lekukan di sini. Ukuran ban depan untuk 150 cc 100/80. Sedangkan untuk 250 110/70, tentunya lebih besar yang 250 cc. Ini dia proses untuk penampakannya. Kalian bisa nilai sendiri seberapa mirip sih dari kedua motor ini. Sekarang kita lanjut ke bagian fairingnya. Jadi di video ini bro, saya lebih ngebahas ke desainnya, bukan fitur. Karena dari segi fitur tentunya jauh antara 250 dan 150. Harganya juga beda jauh. Jadi saya lebih ngebahas ke desain yang katanya memang mirip atau kembar. Nah, di bagian fairing ini beda banget antara 150 dan 250. Jujur saya lebih suka tampilan fairing yang 150. Kita bisa melihat di sini. Nah, di bagian antara bodi depan dan sampingnya di sini ada plastik pemisah. Ini sama nih seperti 250. Hanya saja memang bentuknya yang beda. Nah, untuk 150 sendiri saya lebih suka di bagian sirip-sirip dalamnya. Ini dia. Dia lekukannya jadi di bagian depan ditarik ke belakang sini, lancip, kemudian dia maju lagi, ada lekukan ke belakang lagi, kemudian turun. Saya paling suka di bagian sirip-siripnya sini. Nah, ini dia. Tampak terlihat sporty banget sih ya. Terlebih di dalamnya sini terdapat tulisan 150R, stripping berwarna merah. Di sini juga ada lekukan-lekukan, kita bisa melihat. Kemudian di bagian bawahnya ada 6-speed DOHC. Ini dia. Menggunakan stripping berwarna merah dan putih. Kemudian bodi bagian bawahnya atau bagian undercoolnya dia tidak terlalu besar, terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna abu-abu. Di bagian sini juga ada lubang-lubang seperti ini yang menambah tampilannya lebih sporty. Kemudian di bagian bawah juga ada lubang lagi brosis. Dan untuk ukuran fairing sampingnya tentunya lebih lebih tampak terlihat sporty aja menurut saya jika dibandingkan yang 2,5. Ditambah di bagian depan sini dia ada lubang yang menghubungkan ke bagian belakang. Jadi ini dia bolong brosis, tembus ke belakang.
Strippingnya juga segar banget atau fresh banget ya, tampilannya sporty. Nah, kita beralih ke 250 RR. Nah, untuk 250 RR tentunya tampak terlihat lebih gambot ya, karena memang mesinnya kan lebih besar. Nah, 250 bentuknya seperti ini. Untuk bagian lubang-lubangnya di sini seperti yang tadi saya bilang, kalau saya sih lebih suka yang 150 ya. Tapi ukurannya lebih besar yang 250 tentunya. Dia full hitam bodinya. Kemudian ini kebetulan yang versi SP. Nah, ini dia di bagian dalamnya terdapat stripping juga paduan antara merah dan hitam. Kemudian di sini ada RR 250. Jadi untuk tampilan fairingnya 250 ini lebih simpel brosis jika dibandingkan dengan 150 yang banyak lekukan dan sudut-sudutnya. Jadi 250 ini lebih simpel. Di sini ada sirip juga. Ini dia 3 lubang dan ada 3 garis. Kemudian di bagian bawahnya dia lebih simpel juga. Jadi tidak terlalu banyak lekukan-lekukan. Di sini ada 2 lubang atas dan bawah. Nah, untuk undercoil-nya dia terpisah dengan bagian bodi atasnya. Nah, untuk 250 RR bagian undercoil-nya bahannya dia paduan antara karet dengan plastik. Jadi dia lentur atau fleksibel. Tujuannya ketika biar motor ini nyangkut itu nggak patah bodinya. Jadi karena memang lentur banget sih. Nah, ini dia untuk penampakan dari fairing sampingnya. Nah, memang untuk 250 ini nggak bisa dibohongin, ukurannya lebih gambot, dimensinya juga beda ya. Makanya banyak yang bilang apa ya, setelah kemunculan 150R, CBR 150R, gengsi atau tahta dari CBR 250RR itu menurun. Kalau menurut saya enggak. Karena jika kita melihat sekilas dari bagian lampunya, mungkin kalau kita ngelihatnya di malam hari posisi gelap, kita ngeliatin headlampnya menyala, antara 150 dengan 250 kita bingung ngebedain ketika gelap. Tapi ketika siang hari seperti ini, melihat secara detail di lampu merah, tentunya udah beda banget sih. Kalian kalau lihat langsung unitnya dijejerin begini, kalian udah langsung bisa nentuin atau bisa bedain lah mana yang 150 dan mana yang 250. Karena memang dari dimensi beda banget ukurannya. Kita lanjut ke bagian tangkinya. Nah, untuk CBR 150, tangkinya dibalut dengan kondom atau cover. Jadi bukan tangki asli ya, tangkinya di dalam dibalut dengan cover menggunakan warna full merah. Ada lekukan-lekukan di sini. Kemudian di bagian tengahnya lagi ada cover yang terpisah. Ini menggunakan warna hitam. Jadi sendiri-sendiri ya antara samping dan bagian tengahnya. Dan untuk tangkinya sendiri memang cukup besar jika kita melihat dari sisi samping seperti ini. Tampak terlihat lebih padat, lebih berotot. Ditambah dengan lekukan-lekukan memang yang sangat luar biasa ya di bagian tangkinya. Nah, kemudian di bagian frame-nya atau sasisnya dia menggunakan tipe diamond atau tralis-tralis. Tapi jika kita melihat dari samping hanya terlihat kecil seperti ini. Untuk tralis-tralis bagian tengahnya dia ketutup sama cover ini ya. Nah, mesinnya tentunya tampak terlihat lebih kecil karena hanya 150 cc. Nah, jadi banyak lubang-lubang atau yang kopong di sini di bagian blok-blok mesinnya. Kemudian kita sekarang beralih ke 250 RR. Nah, kalau kalian lihat secara detail brosis, tangkinya jelas beda. Ini dia. Kalian bisa nilai sendiri tangki antara 250 dengan 150. Udah beda jauh ya. 250 ini lebih terlihat sporty di bagian tangkinya. Kalau si 150 dia polos. Tangkinya itu polos, nggak ada lekukan-lekukan seperti 250. Soalnya untuk 250 sendiri dia nggak dibalut sama cover atau kondom, jadi langsung tangki. Ini langsung besi. Nah, di bagian sampingnya baru ada covernya. Tujuan cover samping ini untuk menambah tampilannya lebih terlihat berotot dan gagah. Tapi untuk tangkinya sendiri langsung besi brosis. Jadi di bagian kanan dan kiri ini ada cover yang keluar atau menonjol. Nah, kalian bisa lihat ya. Untuk 250, 150 dia polos, 250 ada tangki ininya nih, covernya dia keluar. Ngelepasnya gampang soalnya di dalamnya sini nggak ada baut, hanya strap-strapan, jadi cukup ditarik. Nah, di bagian depannya lagi atau bagian atas juga ada cover lagi. Ini dia cover tambahannya. Jadi memang dari desain tangkinya lebih terlihat berotot 250 cc jika dibandingkan dengan 150. Kalian bisa nilai sendiri nih
penampakannya dari sini. Sudah terlihat jelas kan antara tangki 150 dengan 250. Makanya kalau banyak yang bilang setelah kemunculan 150R, tahta 250R itu jadi menurun gengsinya. Kalau menurut saya enggak. Soalnya kalau yang tahu motor sih udah tahu lah, lihat sekilas pun lewat ketika siang hari itu tahu mana yang 150, mana yang 250. Dan satu lagi untuk tampilan frame-nya tentunya beda antara 150 dan 250. Nah, kalau 250 frame-nya ini kelihatan banget ya teralis-teralisnya. Jadi kesan sportinya dapat. Kalau 150 dia cuma kelihatan besi dua depan dan belakang, sementara untuk teralis-teralisnya, cabang-cabangnya dia ketutup sama cover. Tapi kalau 250 dia nggak ketutup. Jadi covernya cuma di bagian atas ini. Nah, ini dia. Cuman dia tralisnya kelihatan seperti ini, jadi tampilannya lebih sporty. Kemudian jika kita melihat di bagian blok mesinnya tentunya beda, karena ini 250 cc, jadi kelihatannya tuh padat aja brosis. Di bagian sininya tuh kayak terisi semua, di bagian celah-celahnya tuh padat, rapat, nggak ada yang kopong-kopong seperti 150 cc. Kemudian untuk joknya sendiri, nah ukuran joknya sendiri ini hampir-hampir mirip antara 250 dengan 150. Bedanya untuk 250 dia space antar depan ke belakangnya ini lebih panjang jaraknya. Kalau ke sampingnya kurang lebih mirip-mirip sih. Nah, ini dia. Ini untuk 150. Ke sampingnya ukurannya hampir-hampir mirip, hanya saja memang ke belakangnya ini lebih panjang yang 250. Kemudian di bagian jok belakangnya juga yang 150 ini pendek banget. Ini paling cuma ukurannya sejengkal saya bro, sejengkal lebih dikit lah. Tapi kalau untuk 250, nah 250 dia ukurannya lebih panjang seperti ini. Kalian bisa bandingkan. Jadi kalau yang 150 itu kelihatan pendeknya jok belakangnya, tapi yang 250 kelihatan panjangnya. Soalnya apa bro? Sebenarnya hampir-hampir mirip dimensi bodi belakangnya. Hanya saja memang yang 250 ini jok belakangnya dipepetin sama bodi belakangnya atau pantatnya. Tapi untuk 150 dia space antara jok dan bodinya itu lebih dipanjangin. Ini dia. Tapi untuk tampilan bodi belakangnya memang kalau sekilas mirip. Ini dia. Kalian bisa nilai untuk tampilan bodi belakangnya sekilas mirip. Sekilas ya. Sekilas mirip. Karena di bagian ujung sama-sama lancip. Stop lampnya juga tampilannya sama. Nanti akan kita lihat stop lampnya. Yang membedakan di sini adalah Honda CBR 250RR di bagian depannya sini dia berlubang atau bolong yang tembus sampai ke bagian belakang sini. Jadi di bagian sampingnya sini dia ada lekukan seperti ini brosis. Nah di tengahnya ini dia bolong tembus ke sini. Nah ini dia. Yang menambah tampilannya lebih sporty lagi atau lebih keren, di bagian dalamnya ditempel stripping perpaduan antara merah dan hitam. Kemudian di bagian bodi sampingnya seperti ini tampilannya. Dia lancip ke belakang. Nah ini dia. Runcing di bagian ujungnya. Nah untuk 150 dia nggak bolong, jadi tampak terlihat gepeng ya, atau lebih kurus lah jika dibandingkan 2,5. Soalnya di bagian sini ini dia simple menurut saya, jadi nggak ada lubang seperti 2,5. Dia ada lubang, di sini dia nggak. Di sini dia rapet dan tampak terlihat simple, tapi memang menurut saya kurang sporty karena kurang lekukannya. Nah untuk bodi bagian sampingnya sini sekilas juga hampir mirip. Tapi kerennya untuk 150 ini ada dua variasi seperti ini. Lubang di sini. Kemudian ada stripping 150R. Dan untuk bodi bagian bawahnya yang 150 ini dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Bagian ujungnya sama-sama lancip. Dan untuk stop lampnya juga sama tampilannya 150 dengan 250. Jadi menggunakan stop lamp yang tertumpuk antara atas dan bawahnya. Lawan cahaya sih brosis, agak sedikit kurang jelas ya untuk tampilan stop lampnya. Dia tertumpuk atas dan bawah. Ini untuk CBR 250 tertumpuk atas dan bawahnya. Jadi memang dari bagian belakang sekilas memang mirip, sekilas. Tapi yang membedakan kalian bisa lihat untuk lubangnya di bagian kanan dan kiri. Kelihatan ya lubangnya dari sini ya. Untuk yang 150 dia nggak ada. Nah ini dia, cuma lancip aja. Nah di bagian spakbornya 250 lebih sporty, lebih terlihat berotot. Soalnya yang 150 ini brosis, di bagian besi sambungan ke belakangnya ini dibalut dengan cover. Jadi nggak telanjang seperti CBR 2,5. Nah CBR 2,5
dia ada plat di sini yang menambah kesan lebih sporty. Kemudian ada sirip-sirip di bagian kanan kirinya. Kalau yang 150 dia nggak ada, jadi kelihatan plastik banget spakbornya. Sennya sama-sama di bagian spakbor, posisinya sama-sama punya lampu senja, baik 150 maupun 250. Ada mata kucing juga sama. Nah, untuk 250 dia lebih keren tampilannya karena banyak lubang di sini. Untuk 150 dia polos seperti ini. Jadi memang jika kita melihat sekilas dari bagian bodi belakangnya mirip sekilas. Tapi kalau kalian tahu motor dan tahu detailnya, melihat di lampu merah atau melihat motor ini kenceng, andaikan 150 ada yang naik motor kenceng di depan kalian, kalau kalian tahu motor pasti tahu dan bisa membedakan itu tadi yang lewat 150 atau 250. Dari suaranya juga udah beda. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki belakang. Nah, untuk CBR 150 armnya masih menggunakan arm standar atau kotak, belum menggunakan banana. Kemudian bagian pengereman belakang tentunya sama-sama disc brake, kemudian sama-sama menggunakan tipe wave. ABS-nya depan belakang untuk CBR 150. Bagian knalpotnya menggunakan single muffler atau hanya satu knalpotnya, menggunakan warna hitam, dibalut dengan cover muffler di bagian ujungnya berwarna silver. Kemudian untuk bagian velgnya full hitam, ukurannya ban belakang ini 130/70. Jadi lebih kecil tentunya jika dibandingkan dengan kakaknya 250 RR. Shocknya sendiri, untuk shock belakangnya nggak bisa di setel brosis, jadi hanya tersedia satu posisi saja, nggak bisa di setel nih untuk shock belakangnya. Kemudian kita beralih ke 250 RR. Nah, kalian bisa lihat untuk 250 RR tentunya lebih terlihat padat ya, mengingat untuk CBR 250 RR knalpotnya menggunakan dual muffler, jadi knalpotnya dia dua, ditambah cover plat di bagian depan yang menambah tampilannya lebih sporty lagi. Kemudian di bagian ujung juga sama-sama ada end cap berwarna silver, di bagian tengah berwarna hitam, menggunakan cover muffler juga di sini berbahan plat warnanya hitam. Untuk CBR 250 RR shocknya bisa di setel brosis. Kita bisa melihat di sini untuk setelannya ya, setelan dari shock belakangnya. Kemudian yang menambah lebih padat lagi di bagian kaki-kakinya, armnya menggunakan model banana, jadi bukan arm kotak seperti 150R. Jadi buat kalian yang anggap motor ini kembar mirip banget, yaitu sekilas. Kalau kalian lihat detail seperti ini, tentunya jauh banget. Dari bagian kaki-kakinya untuk 150R tentunya lebih cungkring jika dibandingkan dengan 250RR. Kemudian di bagian disnya juga di belakang lebih besar yang 250, menggunakan tipe wave juga. ABS-nya juga depan belakang. Untuk ukuran bannya lebih besar 250 tentunya, 140/70. Jadi lebih terlihat gambot si 250RR. Nah, ini dia untuk penampakannya. Coba akan kita lihat ya dari bagian belakangnya. Nah, kalian bisa nilai untuk bannya sendiri, si 150 lebih kecil ya, walaupun nggak terlalu kecil, paling ukurannya beda dikit sih. Tapi tetap si 250RR tampak terlihat lebih gambot brosis. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full body dari Honda CBR 150R dengan kakaknya Honda CBR 250RR. Kalian bisa nilai sendiri dari video ini seberapa mirip sih dari kedua motor ini. Jika kita melihat dari bagian depan sudah terlihat dimensinya, kemudian desainnya jelas beda ya antara 150 dengan 250. Kita bisa melihat nih untuk 250 dia lebih panjang ke atas. Si 150 menurut saya agak aneh di bagian sini sih. Nah, ini dia jarak antara visor bawah ke atasnya ini pendek. Kemudian di bagian sampingnya ini aneh sih, pendek banget soalnya. Untuk 250 tampak terlihat lebih panjang. Oke, kalian bisa tuliskan di kolom komentar seberapa mirip sih 150R dengan 250RR. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk brosis semua yang mau beli Honda CBR baik 150R maupun 250RR di tahun 2021. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.